Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang iman anak, tanggung jawab siapakah? Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak, berkaitan dengan tema pembicaraan kita kali ini, sangat menarik ya, karena memang saya melihat kecenderungan orang tua merasa cukup dengan anak disekolahkan di sekolah Kristen dan dikirim ke sekolah minggu. Padahal sesungguhnya tanggung jawab iman anak kan bukan tanggung jawab sekolah ya Pak. Bagaimana Pak Bapak menyikapi kecenderungan orang tua yang ada? Benar, yang diamati oleh Bu Yosi itu gejala umum, bahkan dari sejak saya kecil hingga sekarang saya pun jadi orang tua, itu yang paling jamak ditemui di berbagai gereja, di berbagai kota, ya bahkan di luar Indonesia pun ini seperti menjadi gejala umum. Sekaligus umum, kita tetap perlu mempertanyakan apakah memang demikian. Yang benar ya Pak? Ya, apakah iman anak itu tanggung jawab sekolah minggu, tanggung jawab gereja, dan tanggung jawab sekolah Kristen. Untuk itu Bu Yosi, saya mau mengajak kita melihat dari sumber langsung di Alkitab, yaitu di Kitab Ulangan, pasal 6 ayat 1-9. Jadi di Kitab Ulangan ini, pasal 6 ayat 1-9 itu sangat dikenal dengan istilah Shema. Shema tulisannya S-H-E-M-A. Shema ini diambil dari kata dengarlah. Jadi dengarlah dalam bahasa Ibrani itu Shema. Di dalam ayat 3 ya, Ulangan pasal 6 ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel. Nah, dengarlah itu Shema. Nah, seluruh bagian ini, Ulangan pasal 6 ayat 1-9 disebut Shema. Apa Pak maknanya buat orang Israel dan buat kita tentunya yang menjadi anak-anak Tuhan di zaman ini? Jadi Shema ini, Bu Yosi, itu sesungguhnya adalah jantung hidup orang Israel masa lalu, bahkan hingga masa sekarang sebagai orang Yahudi. Jadi kalau kita tahu orang Yahudi, ya, jadi kita jarang menyebutnya sebagai orang Israel, tapi di masa sekarang kita sebutnya sebagai orang Yahudi. Mereka ini kan tersebar, terdiaspora, ya, di berbagai negara. Itu ada komunitas-komunitas orang Yahudi, dan yang unik, mereka ini sesungguhnya berabad-abad itu sudah tercabut dari tempat tinggal yang asli, yaitu di tanah Israel, di daerah Palestina. Tetapi sekalipun mereka sudah tercabut 10-20 generasi, identitas mereka sebagai orang Yahudi tidak hilang. Bahasanya, tradisinya, imannya sebagai orang Yahudi tidak hilang. Kenapa? Karena mereka memelihara perintah Tuhan yang disebut Shema ini. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi benar-benar ini mengakar dalam kebudayaan, dalam kehidupan orang Yahudi ya Pak. Betul. Jadi memang Shema ini diberikan Tuhan secara khusus untuk konteks saat diberikan di Ulangan pasal 6 ayat 1-9 itu memang kepada orang-orang Israel. Dan spesifiknya kepada orang tua ya Pak? Betul. Jadi karena disebutkan Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Engkau dan anak cucumu. Berarti siapakah engkau? Engkau di sini adalah orang tua yang memiliki anak dan kemudian memiliki cucu. Kemudian di Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, berarti engkau itu siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi spesifik perintah Shema ini
diberikan kepada para orang tua. Dan ini bukan hanya konteksnya hanya kepada orang Israel secara biologis. Tapi kalau kita memahami firman Tuhan sebagai satu kesatuan, perjanjian lama dan perjanjian baru, Ulangan pasal ini juga berlaku bagi kita, Israel rohani. Orang-orang yang sudah lahir baru, mengaku percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat, maka seluruh perintah Allah, janji Allah di dalam perjanjian lama, termasuk dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 9 ini, sampai 9 ini, juga berlaku bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang Israel rohani. Nah, saya tertarik dengan mengapa Shema ini begitu kuat, mengakar, bahkan tadi Bapak katakan sebagai jantung hidupnya, ya, yang membuat mereka tetap mengenali identitasnya walaupun sudah tersebar di berbagai negara dan berabad-abad. Apa sih Pak yang diajarkan? Apa itu yang menjadi fondasi identitas mereka, Pak? Apa yang diajarkan itu dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan pasal 6 ayat 5 inilah isinya Shema. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Kalau kita mendengar ini, kita familiar, bukankah Bu Yosi, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru? Ya, di Matius ya Pak. Iya, betul. Dan kita sering sebut sebagai hukum kasih. Ya, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan sama dengan hukum yang pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang diucapkan Yesus, yang kita familiar dengan istilah hukum kasih, itu bukan semata-mata tiba-tiba muncul dari pernyataan Yesus, tapi Yesus menyitir perintah yang Tuhan berikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Itulah Shema. Jadi Shema ini kembali bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel biologis atau bangsa Yahudi, tapi berlaku juga bagi kita orang percaya, karena Yesus juga melakukan pengulangan, penegasan sebagai pusat hidup kita. Dan apa yang diajarkan itu juga sejalan dengan tadi Ulangan pasal 6 ayat 5, kemudian saya teguhkan lewat Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi kembali Shema itu adalah sebuah perintah untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Kita mengasihi diwujudkan dengan apa? Bukan hanya dengan kata-kata manis, aku mengasihimu Tuhan, lewat pujian dan puisi, tapi juga terlebih lagi lewat tindakan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, ketetapannya, perintahnya, kita taati. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan itulah jantungnya hidup orang-orang Israel masa lampau, dan juga sesungguhnya jantung hidup kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Harusnya ya Pak? Ya. Baik Pak. Nah apa Pak gunanya ketika kita mengasihi Tuhan, anak cucu kita takut akan Tuhan? Jadi memang begini Bu Yosi, mudah saya dengar, mungkin kita juga mengalami, susah ya jadi orang percaya itu, banyak salibnya, banyak kuknya, gak enak jadi orang percaya, berat, mending jadi orang yang tidak kenal Kristus, foya-foya, seenaknya, jadi susah menderita. Jangan lupa, Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan apa yang Dia tuntut tidak pernah Dia berlaku sebagai orang yang kejam, pribadi yang kejam. Apa yang Dia tuntut karena Dia mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu apa? Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 dikatakan kalau kita memegang Shema ini, hidup mentaati, mengasihi Tuhan dan mewariskan kepada anak cucu kita, maka dampaknya Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya lanjut umurmu. Ulangan pasal 6 ayat 3, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Artinya ada berkat, ada janji, ada upah yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Tuhan ya Pak. Benar. Bukankah seringkali dalam percakapan kita, apa yang kamu inginkan di dunia ini? Singkat kata, orang kan akan selalu mengatakan dengan nada yang sama, aku ingin sukses dan bahagia. Berhasil. Kata 7, 10, 100 keturunan. Bukan hanya aku, ketika anak, cucu, cicit, tanggaku, seluruhnya sukses dan bahagia. Dan itu yang Allah janjikan. Ketika kita memelihara Shema. Ya, benar Pak. Nah, kadang mungkin orang percaya tidak memahaminya dalam kerangka yang utuh ya Pak. Jadi hanya menganggap ketetapan Tuhan dan perintah-perintahnya itu berat. Lupa bahwa ada janji, ada sukacita, ada berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang itu kalau kita memahami dengan utuh, tentunya itu akan membuat kita kuat ya, bahagia ya Pak melakukannya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi kadang kita berpikir semua itu kan dari Tuhan dan aku gak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya pasrah bongkoan. Enggak, ada bagian kita, yaitu taat, mengasihi Tuhan, mengikuti kemauannya. Dan bagian Tuhan kalau kita taat, kita diberkati. Amin. Kita diberi perlindungan. Kita akan menikmati sukacita sejati yang melampaui sukacita bahagia menurut versinya dunia. Itu seharusnya membuat kita semangat Pak yang ikut Tuhan ya, tetap penuh sukacita. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, gimana caranya orang tua kita sebagai Israel rohani boleh menyalurkan, menurunkan Shema yang sama menjadi jantung hidup buat generasi anak-anak kita? Jadi lewat Shema ini Bu Yosi, orang tua mewariskan iman yang hidup. Jadi perintah mengasihi Tuhan kalau saya gantikan dengan kata yang lain, itu adalah iman. Mewariskan iman. Sesuai dengan tema kita, iman anak tanggung jawab siapa? Ya. Nah, iman anak itu produk dari imannya orang tua yang diwariskan ke anaknya. Yaitu iman yang artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budinya. Nah, bagaimana caranya? Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi satu poin adalah caranya yang pertama haruslah intensional. Maaf, saya pakai kata teknis ya, intensional dari kata intensi, dari bahasa Inggris intention. Artinya berniat. Jadi intensional adalah sadar dan bersengaja. Jadi upaya mewariskan iman yang hidup, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang mentaati Tuhan dan perintahnya, itu perlu disampaikan secara sengaja, secara sadar, dalam cara bukan hanya sesekali, tapi berulang-ulang, setiap hari, setiap kesempatan, dimanapun. Itu yang pertama. Yang dikatakan kemudian di dalam ulangan pasal 6-7 juga dikatakan berikutnya, dan haruslah kamu membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, lagi nyantai, lagi ngobrol, apabila engkau sedang dalam perjalanan, artinya sedang beraktivitas, sedang ada di luar rumah pun, apabila engkau berbaring, lagi santai-santai, ya, lagi me time, ya, lagi relax, dan apabila engkau bangun dalam posisi siaga, sadar. Jadi dengan kata lain, di dalam ulangan pasal 6 ayat 7 selain intensional, maka upaya mewariskan iman, membagikan hidup yang mengasihi Tuhan itu juga dilakukan dalam keseharian di rumah maupun di luar rumah. Baik secara formal, lewat mezbah keluarga, lewat sama-sama ibadah di gedung gereja, sama-sama ikut retreat dan camp di luar rumah kita, maupun secara informal, dalam percakapan keseharian, lagi main dakonan, lagi petak umpet dengan anak kita, lagi makan-makan santai, lagi masak-masak barbecue, masak-masak di dapur, lagi sapu ngepel. Kita membicarakan tentang iman, mewariskan hidup yang mengasihi Tuhan kepada anak-anak kita dalam segala situasi dan kondisi. Yang berikutnya, Bu Yosi, yaitu ulangan pasal 6 ayat 8, cara yang lain dijelaskan dalam ulangan pasal 6 ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini memang akhirnya orang-orang Israel saat itu mengertinya secara harafiah, hurufiah. Akhirnya dibuat ini, manik-manik di tangannya.
Jadi Didahi juga ya? Didahi itu ada. Jadi bukan ditato, tapi saya pernah ketemu orang Yahudi yang masih hidup di masa sekarang. Mereka kalau ibadah, mereka ada seperti bantalan kecil, kemudian diikat di dahi mereka. Nah, bantalan itu ada tulisannya kata Shema. Jadi kalau mereka ibadah dalam ritualnya, kalau kita kebaktian atau ibadah raya, mereka punya kan ibadah di sinagog, mereka punya ritual seperti itu. Tapi sesungguhnya yang Allah maksudkan, itu bukanlah yang bersifat harafiah dan hurufiah, tapi simbolik. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dilihat. Artinya, iman hidup yang mengasihi Tuhan tidak cukup omong doang. Tapi orang tua perlu memperlihatkan dalam hidup nyata. Bahwa memang aku hidupnya mentaati ketika menghadapi petugas pajak, menghadapi masalah rumah tangga, menghadapi sengketa di gereja, menghadapi situasi-situasi pelik di rumah dan di luar rumah. Bagaimana iman yang dipraktekkan itu anak saksikan. Live. Nah itulah kuasa mendidik, membangun iman anak. Lewat keteladanan orang tua yang mengasihi, mentaati Tuhan dengan sepenuh jiwa. Yang nyata, yang langsung bisa dilihat ya. Betul. Apakah ini juga salah satu problem ya Pak? Karena meskipun firman Tuhan sangat jelas memimpin kita, tetapi kalau boleh saya lihat, kenyataannya ada gap Pak, antara firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dengan yang terjadi. Kenyataannya kita melihat generasi muda sedang terhilang. Ya, artinya gereja-gereja banyak didominasi oleh kaum tua, kaum senior gitu ya. Sedangkan generasi mudanya banyak tidak ke gereja. Apa Pak yang menjadi masalah? Ya, jadi satu sisi ya memang ini bahwa tantangannya bagi generasi tua, generasi dewasa adalah iman itu perlu iman yang otentik, iman yang asli, iman yang sejati, iman yang bukan iman omdo, tapi iman visual. Iman yang disaksikan dengan nyata lewat hidup dan keputusan keseharian kita sebagai orang tua atau orang dewasa. Nah, ketika kita mempraktekkan iman yang kita katakan itu lewat kehidupan, perbuatan yang nyata, maka itu akan memberi daya tarik. Oh, ayahku, ibuku, kakek nenekku, paman bibiku tidak omdo. Tapi mereka mempraktekkan iman dan mereka memang mengalami hidup yang mengasihi, hidup yang memberkati orang lain. Dan aku jadi tertarik. Dan hidup yang diberkati Tuhan juga. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup keluarga mereka. Mungkin ada, kalau mau ikuti jalur suap, jalur menipu, jalur makan orang lain, artinya menghabisi bisnisnya orang lain, sikut sana, sikut sini, sepak sana, sepak sini, ada yang sukses. Ya, tapi ternyata orang tuaku, paman bibiku, kakek nenekku nggak demikian. Hidupnya saleh, tapi kok memang menghadapi banyak kesulitan karena kesalahan itu, tapi kok tetap tercukupi, terberkati, dan bahkan bukan hanya berkat material yang cukup, tapi sejahtera jiwanya. Sementara yang kaya raya itu penuh iri dan dengki, dan hidupnya nggak bahagia sesungguhnya. Nah, inilah yang perlu ditunjukkan orang tua. Nah, dalam kelanjutannya, Ulangan pasal 6 ayat 9 dikatakan bagaimana caranya yang berikutnya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi pintu gerbang di sini bukan gerbang rumah karena sudah ada pintu rumah, tapi pintu gerbang itu kota. Jadi dengan kata lain, mewariskan iman kepada anak, mewariskan hidup yang mengasihi kepada Allah, tidak cukup hanya orang tua. Tapi tetap orang tua berperan penting. Tapi alangkah baiknya juga komunitas. Jadi membesarkan anak, dikatakan dalam bahasa Inggris ada pernyataan, it takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa untuk membesarkan satu anak. Artinya komunitas yang baik itu yang akan membangun anak-anak kita. Mari orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang beriman, itu menyatukan diri, berkomunitas. Dan itulah gereja, itulah persekutuan, itulah sebuah komunitas pelayanan. Jadi anak juga melihat keteladanan iman dari komunitas yang sehat tadi. Komunitas itu tadi, komunitas orang beriman itu tadi. Jadi dengan kata lain kesimpulannya Bu Yosi, tanggung jawab utama iman anak, pendidikan iman anak, upaya pembangunan iman anak itu ada pada orang tua. Tentunya, Pak. Jadi bukan pada guru sekolah minggu,
bukan pada guru sekolah Kristen, bukan pada pendeta, bukan pada pembina sekolah minggu, bukan pada pembina remaja. Mereka penting, tetapi mereka adalah sebatas mitra sukses orang tua, bukan pengganti orang tua. Bukan pemegang peran utama ya Pak ya? Ya. Sejauh mana Pak peran sekolah minggu dan peran sekolah Kristen di dalam membangun iman anak-anak kita? Nah, dalam hal ini Bu Yosi, saya tertarik untuk menyisir lebih dulu sejak sekolah minggu. Kapankah sekolah minggu ada di dunia ini? Mungkin sebagian kita tidak tahu sejarahnya. Oh ya, sejak dulu gereja ada. Cek di kitab para rasul ketika jemaat Tuhan berdiri setelah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Apakah dibuka kelas-kelas anak? Bukan, tidak ada. Bahkan kalau kita mundur ke belakang pun, dalam konteks perjanjian lama tidak ada kelas sekolah minggu. PB pun juga tidak ada. Kalau kita cek di sejarah, maka kita akan tahu sekolah minggu itu baru ada di abad 18. Jadi kira-kira 2-3 abad yang lalu di masa sekarang ini. Yaitu pada saat terjadi revolusi industri di negara Inggris. Di mana muncullah pabrik-pabrik karena penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, kemudian ada pabrik-pabrik sehingga banyak keluarga-keluarga petani meninggalkan lahan pertanian dan peternakannya masuk ke pabrik itu. Termasuk anak-anak. Dulu tidak ada pembatasan usia. Anak yang masih umur 8, 9, 10 remaja pun bisa ikut kerja di pabrik pagi sampai malam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Anak-anak ini punya uang. Nah, hari Minggu kosong. Orang tua sendiri capek. Karena juga ikut bekerja. Apa yang terjadi? Dengan uang itu, anak itu malah berjudi, minum minuman keras, berperilaku liar di jalanan. Nah, maka pada saat itulah ada seorang wartawan, jurnalis, bernama Robert Rickes, mengamati, mau meliput berita. Pada saat dia meliput berita itu, melihat situasi itu, dia pikir, aku nggak layak hanya cukup menuliskan di koran, di surat kabar kota London, Inggris. Aku harus berbuat sesuatu. Maka akhirnya, dia pun membuka sebuah kelas di hari Minggu, di dapur kecil, dan di sanalah anak-anak dikumpulkan, diajari tentang sopan santun, kebersihan, membaca, menulis, dan sebagainya, sampai kemudian diajarkan tahap berikutnya ajaran-ajaran Alkitab. Nah, dari Robert Rickes muncul gerakan sekolah minggu, yang sampai sekarang pun ada di Indonesia, sampai setelah 3 abad ini. Jadi dengan kata lain, menurut Bu Yosi, sekolah minggu lahir dalam kondisi yang normal atau yang tidak normal? Produk abnormalitas ya Pak ya, yang karena perilaku anak-anak yang liar, yang berfoya-foya, yang nakal tadi, maka tergerak Robert Rickes ini untuk mengarahkan mereka ya. Betul, dan anak-anak liar karena orang tua tidak berperanan. Nah, benar. Orang tua lelah bekerja, mengabaikan mereka, melepas tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, jadilah akhirnya sekolah minggu untuk menjawab. Iya, kemudian obat penyakit yang muncul, penyakit sosial ini. Benar. Jadi dengan kata lain, bahwa sekolah minggu itu bukan rancangan Tuhan. Sekolah minggu itu adalah situasi sesaat yang muncul karena orang tua yang tidak menjalankan skema. Rancangan Tuhan ya skema ini. Ya. Iman menjadi tanggung jawab orang tua. Betul. Ya. Maka bukan berarti percakapan ini mengarah pada kalau itu bubarkan sekolah minggu, hapuskan sekolah minggu. Tidak demikian. Tetap ada sekolah minggu itu baik, tapi ingat, itu bukan titik tumpu pendidikan iman anak. Titik tumpunya harus kembalikan kata-kata firman Tuhan, itu orang tua. Ya. Mungkin bisa saya garis bawahi, pelayanan sekolah minggu ataupun sekolah Kristen adalah bagian dari komunitas tadi yang akan membentuk anak-anak yang tadi pintu gerbang kota tadi, yang desa tadi ya betul, Pak ya. Betul. Sebagai faktor pendukung, ya, tapi bukan faktor yang paling utama. Ya. Baik Pak, kalau begitu secara praktis gitu ya, apa sih peran orang tua sekaligus peran gereja dalam memuridkan anak-anak secara intensional? Jadi yang pertama, orang tua sendiri perlu memiliki iman yang hidup. Orang tua sendiri perlu punya kebiasaan saat teduh, membaca, merenungkan firman tiap hari, dan membaca, merenungkan, dan melakukan. Dan itu bisa dilihat anak-anak gitu ya Pak. Jadi kalau orang tua salah, emosional, marah-marah, tidak klarifikasi lebih dulu dan langsung menghukum anak, dan akhirnya memang salah orang tua bisa katakan, aduh nak, maaf ya,
ayahmu ini, maafkan ibumu ini. Jadi yang salah mau mengaku, itu kan bagian dari ketaatan pada firman. Nah, silakan hidupi. Nah, makanya orang tua sendiri perlu mungkin punya KTB, kelompok tubuh bersama, perlu punya komsel. Tapi maaf, komselnya jangan hanya seremoni. Kadang seremoni itu artinya upacara-upacara, hanya makan-makan, share yang manis-manis. Tapi jadilah komunitas yang otentik, yang kita bisa membuka kehancuran pergumulan kita dan saling mendoakan. Dan jadilah kelompok yang menjaga rahasia. Bukan berarti kalau kita buka cerita rahasia pergumulan dan kita mendengarkannya, kemudian kita siaran parabola di luar komunitas lain, itu akan menghancurkan komunitas ini, akan menjadi tidak bisa otentik, sulit untuk percaya. Nah, dalam hal ini untuk konteks keluarga, mari orang tua jangan hanya bertitik tumbuh pada mesbah keluarga. Aku sudah kok seminggu sekali, bahkan tiap pagi selalu mesbah keluarga, baca Alkitab berdua sama. Dan itu selesai saja. Papa mama sibuk ya, dan kamu ngurus sendiri. Itu tidak cukup. Keseharian, saat bermain, saat di luar rumah, saat mendampingi belajar, tetap anak, mendampingi anak belajar. Dan ketika dalam berbagai kondisi, gimana kamu? Aduh, aku marah, aku pengen pukul. Oh ya, kamu pengen pukul ya, jengkel ya, iya. Menurut kamu apakah itu tepat untuk dilakukan? Menurut kamu gimana lah? Didialogkan, tanpa berarti menghakimi ya. Tapi lewat cara dialogis, bagaimana hidup anak di sekolah dengan masalahnya itu dikaitkan dengan iman. Menurut kamu baiknya gimana? Kalau menurut Tuhan, kalau kamu dalam posisi menyadari Tuhan, hidup Tuhan ada di depanmu, apa yang kamu lakukan kira-kira ke depan dengan teman yang demikian? Nah, ini yang menjadi bagian yang otentik, yang hidup. Ya. Sementara untuk gereja, mari gereja jangan berpuas diri hanya sebatas mengadakan seremoni. Oh, yang penting ada ibadah minggu. Bulan keluarga setahun sekali. Yang penting lomba. Yang penting ada ibadah komisi-komisi, selesai. Mari orang gereja berani mengevaluasi sejauh mana orang tua ini menjadi teladan iman, menghidupi skema. Jadi skema bukan hanya dikhotbahkan di bulan keluarga, tapi menjadi keyakinan dan menjadi gaya hidup orang tua. Cek, evaluasi di lapangan. Kalau nggak jalan, kira-kira faktor apa? Dan bagaimana gereja menjadi jembatan agar orang tua menjadi efektif, memiliki iman yang hidup, dan bisa mewariskan secara sengaja, secara intensional kepada anak-anaknya. Nah, dalam ini secara konkret sangat bagus kalau gereja itu punya pendampingan orang tua. Benar, Pak. Dengan demikian, kedua belah pihak ataupun pihak-pihak semua melakukan tanggung jawabnya, pasti iman anak-anak kita akan bertumbuh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk uraiannya, dan saya percaya ini memberkati para pendengar. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang iman anak, tanggung jawab siapakah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk